sebenarnya kita di dunia mencari enak, berarti kita lagi menimbun racun yang sangat besar, yang sangat membahayakan. Suatu kita nanti racun itu baru nyata itu bahayanya, efeknya suatu kita meninggal. Ini masih menjelaskan tentang apa yang pernah diutarakan oleh Imam Ghazali, cara kita mentontokkan cara kita menghilangkan keegoan nafsu kita mencela nafsu kita mencemooh nafsu kita merendahkan nafsu kita. Jangan sekali-kali kita meninggikan nafsu walaupun sebesar seberapa senti pun. Jangan sampai diogolah lampu mata dimanja walaupun sedikit memanjanya berbahaya sekali. Dan seringkali kita itu tidak sadar perilaku kita itu sebenarnya lagi meninggikan nafsu diri kita, tapi rasanya itu kita itu udah lagi merendahkan. Kenyataannya kita lagi meninggikan. Nah, di malam ini ya Imam Ghazali yang mana karena beliau banyak diambil kemanfaatannya oleh wali-wali sesudahnya, ambil kemanfaatannya tentang hal merendahkan nafsu. Sebab yang kita itu melihat sesuatu, bahasanya apa sih, gajah iya terlihat apa di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Seringkali dalam hal nafsu itu seperti itu. Rasanya tuh kita tuh dalam hidup itu beres saja, makanya itu beres saja. Hanya ada satu cerita, ada orang ahli tenun di Baghdad, ahli tenun akhirnya dia pengen buat kain dengan tenunan yang sangat luar biasa, yang benar-benar ajuan, akam, aksan, pokoknya tidak ada sedikit pun kesalahan. Pokoknya dibuatlah tenunan itu yang sangat luar biasa. Akhirnya udah jadi, harganya dipatok sekian, dibawa ke pasar. Akhirnya oleh tukang kain ditawarkan berapa, umpamanya itu 500.000. Kain gimana ini tenunannya seperti itu, disebutkan semua kelemahannya itu, kekurangannya itu gini oleh ahli oleh ahli kain itu. Akhirnya apa sih, orang itu yang dia udah berusaha untuk sebaik mungkin menenun itu akhirnya tuh lari dan menangis sambil menjerit. Akhirnya kan tahu bahwa dia itu ya orang soleh itu yang menenun itu. Akhirnya dikejar oleh sang pedagang tenun itu. Kenapa kamu menjerit, nangis? Kamu tadi belinya berapa? 100.000 nih, 100.000. Bukan itu yang saya nangis, itu bukan itu. Tapi saya itu terasa banyak amal-amal, banyak perilaku kita, nafsu kita, rasanya kita udah beres. Ternyata oleh ahlinya gitu itu acak-acakan gitu. Kita itu acak-acakan gitu. Tertipu. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa mengambil kemanfaatan. Dan ini sekali-kali jangan sampai dialamatkan ke orang lain, kepada diri kita masing-masing. Seperti kita sendiri ya untuk diri kita, untuk diri pribadi. Tidak usah memikirkan nafsu masing-masing, udah diri pribadi masing-masing saja. Nah, ini dimulai dengan wahai ya nafsu, wahai nafsu, seyogianya kami itu tidak boleh tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannaka bil ghurur. Jangan sampai setan itu menipumu dengan atas nama Allah. Betul. Atas nama Allah. Jangan sampai. Setan itu kadang-kadang menipu kita, orang-orang yang beriman itu dengan atas nama Allah. Udah maksiat terus, tenang, Allah itu Maha Ghafur. Tenang aja, Allah Maha Ghafur. Gitu. Enggak apa-apa. Udah, ya seperti itu. Gitu. Jangan sampai. Makanya ayat ini banyak ayat Al-Qur'an. Salah satunya ilamu, coba Al-Qur'an itu berbicara ilamu annamal hayatud dunya laibu walahu. Yakinilah bahwa kehidupan dunia itu adalah laib walahu. Itu
itu permainan. Lah naib walahun dan lahun. Lahun itu apa? Senda gurau. Wazina, dan kehidupan dunia itu ada sekedar zina, perhiasan. Tafakhur bainakum, yang dengan zina itu, dengan perhiasan itu kamu itu saling berlomba-lomba, merasa saya itu lebih baik dari zina, merasa lebih terus. Untuk itu saja dunia itu. Wa tafakhur fil amal wal aulad, dan bagaimana di dunia ini kehidupannya cuma bagaimana memperbanyak harta. Sebagaimana apa hujan turun di bumi yang gersang, akhirnya apa, dari bumi yang gersang hujan turun tumbuh bunga-bunga yang mekar, yang indah, akhirnya apa, semuanya juga akan sirna kembali. Nabatu sumai kotoma. Wabil akhirati adzabun syadid, di akhirat itu dia akan mendapatkan azab syadid. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ada yang mendapatkan maghfirah dari Allah, keriduan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Itu Al-Qur'annya jelas bahwa kita memandang dunia ini, kalau kita cuma tujuannya takafur amwal, memperbanyak harta, cuma tujuannya tafakur, bermegah-megahan untuk mengalahkan sesama teman, itu apa, bahwa kita akan dapatkan adabun syadid. Tapi kalau kita memandang dunia itu tidak seperti itu. Ini untuk ladang kita di akhirat, maka akan yang didapatkan maghfiratum minallahi wa ridwan. Makanya di sini jangan sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Walamu annama hayatud dunya inna wa'da haq, bahwa kehidupan dunia itu adalah inna wa'da haq wala yaghurrannakum wala hayatud dunya. Yakinilah bahwa janji-janji Allah nanti di akhirat itu adalah pasti. Jangan kamu wala yaghurrannakum hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jadi seyogianya kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan. Jangan sampai setan menipu kita atas nama agama Allah. Fangduri li nafsik. Coba kamu lihat pribadimu, memandang pribadimu masing-masing. Kamu punya urusan di dunia ini di hadapan Allah. Apakah ada orang-orang lain yang lebih peduli tentang diri kita? Tidak ada. Tidak ada orang lain yang akan peduli kita nanti membela kita di hadapan Allah. Fangduri li nafsik fama amruka bimuhimmin li ghairi. Lihatlah dirimu sendiri. Urusanmu itu apa? Tidak ada yang akan memperhatikan diri. Masing-masing akan sendiri-sendiri nanti di hadapan Allah itu. Tidak ada itu apa? Kita nggak usah peduli dengan diri kita. Kita udah dipikirkan oleh si orang lain. Tidak ada itu seperti itu. Pangguri nafsi pamambil wala tadzyi al-qatik, dan jangan sekali-kali kita mensia-siakan waktu kita, sebab yang namanya nafas fal anfas ma'dudah, setiap nafas kita subuh berapa ribu kali itu satu hari, itu ma'dudah dihitung, itu semuanya dihitung. Fa idza madama minka nafas faqad dababatuka, kalau kita udah nafas kita udah lewat, udah apakah yang didapatkan dari nafas yang lewat itu adalah apakah manfaat, apakah madharat, apakah kerugian. Kalau kita nafas kita lewat ada kemaksiatan, berarti yang ada kecelakaan. Kalau nafas kita tidak lewat tanpa ada dapat apa, maka kita dalam kerugian. Tapi kalau nafas kita lewat kita ada keuntungan untuk ukhrawi, berarti kita dapat keuntungan. Ini setiap nafas dihitung, dan nafas lewat itu ada ketentuan apakah baik, apakah buruk, apakah tidak ada manfaat. Faqdina as-sehat, maka dari itu suatu kita sehat, kita ambil keuntungan dari kesehatan kita sebelum kita sakit. Suatu kita ada waktu luang, kita ambil waktu luang kita sebelum kita dalam keadaan sibuk. Waktu kita kaya, ambil kesempatan kaya kita untuk beramal soleh sebelum kita dalam keadaan fakir. Wasabaq qabla haram, suatu kita masih muda, ambil kesempatan muda kita sebelum kita pikul wahai qabla mautik, semasa kita hidup ambil kesempatan hidup kita sebelum kematian. Wastaidil akhirat, persiapkanlah untuk kehidupan
ala qadri baqaika fiha, sesuai dengan kadar kamu akan berapa lama hidup di akhirat. Jadi kita persiapan untuk akhirat sebatas persiapan kita sebatas berapa kita lama hidup di akhirat. Ya kita abad-abadin itu. Maka persiapannya cuma asal-asalan. Wasta'idil akhir al-qadri baqaika. Coba kita perhatikan, wa amma tastaidi minasyita, kita nanti akan musim hujan umpamanya. Musim hujan, waduh kalau musim hujan rasanya usaha ini tidak seperti normal. Kita kan nanti persiapan untuk musim hujan itu. Taruh hujan, musim hujan kira-kira taruh lamanya 6 bulan. Lah, pembekalan 6 bulan itu benar-benar untuk 6 bulan. Bagaimana supaya 6 bulan itu kita tidak kelaparan, tidak kedinginan, tidak udah disiapkan betul-betul. Al-qut wa kiswah, makanan, anak wahato, kayu bakar, jamul asbab, semua hal-hal yang mendukung supaya kita dalam waktu musim hujan itu dalam keadaan subur. Dan kamu lihat nanti di akhirat itu yang namanya jahanam itu bukan cuma panas siksaannya itu, tapi juga dingin yang sangat dingin sekali. Jadi jahanam itu ada tempat yang dinginnya udah nggak ketulungan, juga ada tempat yang panasnya juga nggak ketulungan. Kamu persiapan untuk musim dingin dengan seperti ini. Coba jadi di jahanam itu ada tempat yang zamharin yang sangat dingin sekali. Yang mana akhafu burdan waktu mudatan di jamhari syata, yang mana tidak ada persentasinya daripada dinginnya waktu di dunia yang kamu persiapan begitu luar biasa. Kalla la yakunu kadzalik. Tidak seperti itu. Wala yakunu bainahum munasabah fi siddah wal burudah. Bahwa perbandingan antara panasnya jahanam dengan panasnya dunia, dinginnya jahanam dengan dinginnya dunia itu tidak ada perbandingan sama sekali. Apatan main anal abda yanju minha bi ghairi sa'yin, apakah kita yakin selamat dari panasnya neraka, dari dinginnya neraka tanpa kita usaha di dunia? Sebagaimana kamu pun untuk persiapan panas, musim panas, persiapan itu kamu persiapan. Apakah dengan kamu tidak persiapan? Tidak, dengan persiapan yang benar-benar luar biasa. Itu pun kita bagaimana kita selamat dari panas dan dinginnya jahanam. Pasti harus dengan usaha. Hayhata, jauh bisa, sangat jauh. Kalau kita menghalau panas di jahanam dan dinginnya jahanam tanpa kita ada usaha. Kamalayan fa'bada satila biswana, sebagaimana kita supaya dalam musim dingin kita ada panas, kita pakai api unggun. Suatu musim panas kita persiapan dengan supaya kita tidak begitu kepanasan. Wasairu asbab dari karban har wa buruda ilala. Cuma bedanya kalau untuk menjaga panasnya api neraka itu dengan tauhid wa khandaqit taat, dan dengan tarif yang berupa ketaatan untuk kita bisa selamat dari panasnya api neraka atau dinginnya api neraka, dinginnya jahanam jamharir itu dengan khandaq ketaatan dan dengan ketauhidan yang mantap. Wa haqiya nafsu ma'araka illa alafta dunya. Wahai nafsu, saya lihat kamu itu pingin di dunia itu betah, pinginnya kamu berusaha supaya bagaimana di dunia itu enak. Saya lihat tuh kamu seperti itu. Kamu lihat tuh pengen bagaimana di dunia itu supaya sebenarnya itu adalah kebodohan yang nyata. Kalau kamu pengen berusaha di dunia itu enak. Sebab nanti kalau kamu mati begitu rasa sakitnya sewaktu kamu berpisah. Kalau kita di dunianya enak, berpisah dengan dunia rasa sakit yang sangat luar biasa. Tapi kalau udah dunianya tidak enak terus, meninggal, ya udah, tinggal enak, tidak enaknya. Tapi kalau udah dunianya enak, semuanya, wah ya udah, nanti pisah dari dunia rasa sakit yang sangat luar, sebab dia berpisah dengan sesuatu yang dicintainya. Saya lihat kamu tuh di dunia pengen enak terus, gitu, gak pernah pengen tidak enak. Itu pengen enak, makan pengen enak, itu serba pengen enak terus. Dan sebenarnya itu racun. Yang kamu meninggal akan merasakan sakit yang sangat luar biasa, sebab perpisahan dengan yang kamu suka. Amat alamin, apakah engkau tidak tahu? Kuluman yatafitu ila malid dunya wa nasuma'an maut wa rasahul, bahwa orang yang dia
enak-enakan dengan dunia, sedangkan kematian ada di belakangnya. Kematian itu memburu dia. Ma'anawat berarti fa innahu tasiru minal hasrah, maka dia akan merasakan penyesalan indal mufaraqah. Kalau kita selalu malas lezat-lezatan enak-enakan di dunia, maka suatu kita berpisah akan merasakan hasrah, nelangsa yang sangat luar biasa. Wa inna ma tazawwaz minas sabil mahalik wa huwa la yadri. Sebenarnya kita di dunia mencari enak, berarti kita lagi menimbun racun yang sangat besar, yang sangat membahayakan. Suatu kita nanti racun itu baru nyata itu bahayanya, efeknya suatu kita meninggal. Itu bisa di dunia itu supaya enak. Sebenarnya kita lagi membuat racun itu, membuat racun yang akan membahayakannya. Akan terasa efek racun itu suatu kita meninggal, rasa sakitnya itu luar biasa. Bener gak sih gitu tuh? Tuh. Layan ini layan mana? Bahwa layan di kamu tidak tahu. Kita mencari enak bagaimana itu seperti kamu tuh lagi menimbun racun, lagi membuat meramu racun untuk diri kamu sendiri. Yang kamu akan rasakan racun itu suatu kamu meninggal. Ya nafsu amatan diri ilal ladina madha qablak. Kayak nafsu, kamu lihat sejarah orang-orang dahulu, mereka membangun bangunan yang tinggi. Lalu apa? Mereka pergi dan ditinggalkan. Wa kaifa arsalahum, tapi bangunan yang tinggi yang dia bangun dengan susah payah akhirnya diwaris oleh musuh-musuh mereka. Amma apa atau yani kaifa yajma'un, kamu lihat mereka telah mengumpulkan harta dunia, wa yabnu malkunun, dan juga mereka membangun apa yang mereka tidak huni, wa ya'maluna ma la yadrakun, dan mereka berangan-angan apa yang mereka tidak pernah menemukannya di dunia ini. Yabni kullu wahidi qasran, ada yang membangun istana, rumah megah, marfu'an ila jati sama, sampai mencakar langit. Wa maqaru, sedangkan dia mati cuma kuburan. Ada sudah membangun istana mati di kuburan, cuma beberapa meter saja. Tahtal ardi fal fid dunya hamak atau min hadza. Adakah orang yang bodoh yang melebihi orang yang bodoh seperti itu, yang pengen di dunianya pengen enak-enak, padahal sih lagi membuat Racun. Dia membangun dengan bangunan yang sangat luar, padahal akan ditinggalkan, mengumpulkan yang namanya gitu. Adakah orang yang bodohnya itu melebihi orang yang bodoh seperti itu? Ya kita. Ya'muru al-wahid dunya wa murtakhil. Mereka memakmurkan dunianya sedangkan akhirnya dia tuh meninggalkan yakinan dengan yakin. Wa yakhrubu akhir, sedangkan dia masuk akhiratnya horor. Tidak ada apanya, tidak ada amal solehnya, horor suwung. Pada si yang dia bangunkan itu dunianya saja. Wa huwa soirun ilai qatan. Kita pasti akan meninggalkan dunia, yakin. Kita pasti akan masuk ke akhirat juga yakin. Kenapa kamu persiapannya sesuatu yang akan tinggalkan, tidak persiapan apa yang kamu akan alami ke depan. Kamu persiapan. Kenapa kamu membangun sesuatu yang akan kamu tinggalkan, tidak membangun sesuatu yang akan kamu diami. Betapa bodohnya kamu nafsu. Ya tidak ada kebodohan yang orang yang seperti itu pandangannya. Ya nafsu ma'ajaba amruk. Saya tuh heran dengan pikiran kamu yang model seperti itu. Wasyadu jahluk, dan betapa bodohnya kamu itu. Wadarutu yanuk, dan betapa kamu itu laku. Sangat jelas sekali. Ajabanlah, heran kaifa ta'min an hadhil umur al-wadi al-jalal. Bagaimana kamu itu buta dengan kenyataan fakta yang seperti itu, yang jelas sekali gitu. Wala'ala kaya nasu asghar kehubujinya, mungkin kamu berpikir telah memabukkan kamu itu hubul jah, pengen disanjung di dunia ini, pengen dipuji, pengen banyak pengikut, pengen selalu dikatakan baik. Mungkin kamu seperti itu, ada itu yang membawa kamu wahdasyaka. Dan nafsu itu pengen, untuk memahami nafsu jangan sampai seperti itu, kamu tidak bisa itu. Kamu tuh nggak usah pengen disanjung, kamu tuh nggak usah pengen dipuji, kamu tidak. Amatafirin alja, kamu berpikirlah bahwa kedudukan la maknalah, tidak ada makna sama sekali, tidak ada arti kecuali kecenderungan hati kepada diri kamu.
Tapi apa? Kamu lihat faksabi anakuluman umpamanya taruh orang di dunia semuanya sujud kepada kamu, semuanya taat kepada kamu. Tapi kamu apa? Lihat, paling nggak akan lebih dari 50 tahun. 50 tahun. Usia kamu umpamanya apa? Jadi seorang yang hebat itu usia 25. Orang tuh sujud semua, orang hormat semua. Nggak bakalan lebih 50 tahun kamu tuh udah akan ditinggalkan. Gitu. Kalau kamu yang memabukkan kamu adalah kedudukan. La tabqina anta. Kamu tidak akan abadi di dunia itu, akan disujudin, dihormatin. Wala ahadun mimman ala wajhil ardi mimman abada wa sajala sayati, dan tidak akan temuin lagi kalau udah 50 tahun itu orang yang hormat kepada engkau ala wajhil ardi mimman abada wa sajala wa sayati zamanun, kamu akan menemui zaman layak dzikruk wala dzikru man dzakara. Aku akan menuju zaman yang kamu tidak disebut sama sekali. Kita kayaknya umumnya 200 tahun, mau tahu ada yang nyebut enggak kita itu. Apalagi teman kadang-kadang saudara juga ada yang ingat enggak yang menyebut kita enggak itu 200 tahun kita itu nanti kita kan udah di kuburan ya. Yakin kita tuh 200 ke depan udah di kuburan semua ya, kita yang ada di sini. Akan disebut nggak di apa gitu. Kama ta'ala muluk alladzika qablak, sebagaimana raja-raja hebat yang sebelum kamu itu. Wa hal tukhisu minhum min ahad aw tasma'u lahum riksa. Apakah merasakan tentang apa muluk raja-raja yang besar itu kamu atau suara-suaranya? Tidak. Mereka tabi'in ya nasu ma la yafna abad-abada bima la ya'thar min khamsina. Kenapa kamu itu berani menjual kehidupan yang cuma kehidupan yang abadi di akhirat, kamu dijual dengan kehidupan yang cuma 50 tahun itu paling lama-lamanya. Kenapa kamu itu mau menjual seperti itu kehidupan kamu? Kamu jual akhiratmu dengan dunia yang cuma tidak lebih dari 50 tahun saja. Yaitu kepemikiran yang sangat bodoh sekali, sangat mudah itu sekali. Nah, ya hadirin rahimakumullah, berarti apa? Kita kehidupan di dunia ini bagaimana nanti kita di akhirat tergantung kita memandang dunia. Sebab ada kalanya dia dapat adabun syadid, ada kalanya dia dapat maghfirah minallahi waridwan. Ada kalanya dia di akhirat dapat wa'id, ancaman, ada kalanya dia dapat wa'dullah al-haq.